Meningkatkan kenyamanan dan keamanan angkutan barang dan juga orang, Dinas Perhubungan Kota Denpasar bersama tim gabungan menggelar razia atau pemeriksaan terhadap sejumlah pengguna jalan. Razia ini sejalan dengan program pemerintah Kota Denpasar yakni menuju kota yang tertib berlalu lintas. Perlengkapan kendaraan, barangkali rekan-rekan kepolisian dan mungkin tim yang turun dalam razia ini kurang lebih mencapai 56 peserta yang berasal dari unsur TNI Polri dan Satpol PP Kota Denpasar. Kabid Dalop LLAJ Dinas Perhubungan Kota Denpasar, Ketut Sriawan menilai, pelaksanaan razia ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pemeriksaan utamakan dilakukan terhadap kelayakan dan kelengkapan dokumen mobil angkutan orang maupun barang demi menjamin keamanan penumpang dan pengguna jalan lain. Dalam razia, petugas menemukan beberapa unit kendaraan angkutan barang yang dipaksa digunakan untuk angkutan orang, padahal sangat membahayakan keamanan penumpang. Sejumlah kendaraan juga tidak mampu memenuhi kelengkapan yang lainnya seperti izin angkutan maupun emisi yang dikeluarkan kendaraan bersangkutan yang melebihi ambang batas. ya ini tentunya kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta Perda 13 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perhubungan di Kota Denpasar. Dari rekan kepolisian tentunya melihat juga perlengkapan daripada kendaraan yang beroperasi di jalan yang kira-kira mengganggu daripada keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan itu sendiri. Sebagian besar pelanggaran ini tentunya ada juga kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis, ada yang habis masa berlaku ujinya, dan ada juga yang tidak memiliki SIM. Ada juga salah peruntukannya. Jadi kendaraan pribadi dipakai angkut orang atau penumpang umum. Sementara Kasat Lantas Polresta Kota Denpasar, Kompol Rahmawati Ismail mengungkapkan, razia yang digelar berkat sinergi dengan pihak-pihak terkait ini merupakan upaya mendidik pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas di jalan. Pengarahan dan tindakan dilakukan pula terhadap kendaraan yang menggunakan plat nomor kendaraan modifikasi. Perubahan pada plat nomor kendaraan melanggar peraturan karena menyulitkan identifikasi. Yang sudah disampaikan tadi, kalau untuk penindakan setiap hari kita laksanakan. Enggak, bukan karena kesiapan untuk e-tilang, tidak. Penindakan selalu setiap hari kita laksanakan. Bisa kebaca itu sebenarnya kan tidak. Kami menghimbau juga pada masyarakat untuk mentaati. Pergunakanlah plat kendaraan itu sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Jadi jangan mengubah untuk bisa itu dibaca jadinya kan. Karena kalau itu kita temukan pasti akan kami laksanakan penindakan. Selain pemeriksaan kelengkapan dan kelayakan, pemeriksaan dilakukan terhadap emisi yang dikeluarkan mobil melalui uji emisi yang telah disiapkan. Terima